Mungkin emang salah pelampiasan aku lepas hijab. Kalau orang-orang pada bilang ntar juga ujung-ujungnya nyalahin bipolar. Sebenarnya bukan masalah mental illness aku sih, enggak. Lagi pengen sesuatu hal yang baru aja, lagi mencari jati diri kayak gitu. Tapi kamu pernah gak sih kayak komunikasi sama suami kamu untuk kayak menyelesaikan ini, yuk kita baik-baik? Sama-sama keras aja sih kayaknya. Sekarang tuh jadi waktunya introspeksi gitu buat kita berdua. Apapun nanti yang terbaik yang Tuhan kasih, itu yang terbaik buat kedepannya. Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Dan hari ini aku kedatangan tamu perempuan jauh-jauh dari Bandung. Dan wah, kayaknya luar biasa banget deh kalau udah kabar-kabar tentang dia. Ada Medina Zain. Halo Bunda. Apa kabar? Baik. Aku kayaknya ngeliat kamu, kan aku belum pernah ketemu ya. Iya, kita belum pernah ketemu secara langsung. Tapi kalau ngeliat suka nongol di explore Instagram aku, tadinya berhijab. Iya. Berarti berhijab tuh dari umur berapa? Dari SMP. Dari SMP berhijab, terus kamu baru pertama kali nih? Iya, baru pertama kali. Lepas hijab? Apa? Umur berapa sih sekarang? 29. 29 tahun. Kenapa seorang Medina Zain memutuskan untuk dari SMP udah berhijab, lalu tiba-tiba di umur segini kamu memutuskan untuk lepas tuh, kenapa sih alasannya? Enggak sih Bun, sebenarnya nggak ada yang aku benarkan dari semua ini. Maksudnya bukan jadi contoh yang baik juga. Jadi aku ngelihat diri aku lagi lagi masa transisi aja, lagi pengen sesuatu yang baru kayak gitu sih. Kamu lagi capek atau lagi kan kita juga nggak bisa menjudge keinginan orang atau itu hak setiap orang ya untuk melakukan apa yang dia inginkan. Tapi kan pasti kamu hidup di negara yang orang pasti banyak akan menjudge, akan tidak ya nggak mau tahu apa di balik itu, tapi ini pasti dibilangnya salah gitu. Kamu kuat menghadapi orang-orang judgement tentang kamu? Sebenarnya kemarin pas momen aku lepas hijab itu, aku pas lagi kehilangan Instagram aku juga. Jadi pas timingnya tuh orang-orang pada nggak ngeh gitu. Rame-ramenya gara-gara waktu itu muncul di akun gosip aja. Gitu, di akun aku yang baru padahal dikunci, terus ada yang capture terus masuk akun gosip kayak gitu. Iya, tapi kan akhirnya sekarang orang jadi tahu kan. Iya. Apa orang nggak cuek aja atau ada nggak yang kira-kira kayak 80% kamu dibully atau orang kayak enggak dukung-dukung aja? Banyak yang kecewa sih, termasuk tapi nggak bully ya? Enggak sih, mereka kayak kakak lebih bagus pakai kerudung deh katanya gitu. Tapi akunya juga kayak lagi seneng kayak gini aja sih gitu. Jadi akunya juga nggak terlalu nggak terlalu kepikiran kayak gitu. Kemarin lebih nyaman lagi kayak gini aja, lagi mencari jati diri mungkin ya. Oke. Tapi maksudnya aku ada nggak sih permasalahan utama yang membuat kamu udah deh nggak, aku mau lepas aja gitu? Lagi terlalu banyak permasalahan aja sih. Jadi akunya mungkin emang salah pelampiasan aku lepas hijab. Kalau orang-orang pada bilang ntar juga ujung-ujungnya nyalahin bipolar. Sebenarnya bukan masalah mental illness aku sih, enggak gitu. Cuman memang diri aku lagi pengen sesuatu hal yang baru aja, lagi mencari jati diri kayak gitu. Ya kamu mungkin lagi lelah gitu ya. Kayak gitu. Tapi maksudnya ada hubungannya tapi nggak sebenarnya dengan bipolarnya yang kamu? Sebenarnya kalau bipolar itu kan orangnya impulsif, jadi melakukan sesuatu tuh nggak mikir dulu. Nah aku ekstrim tuh kayak gitu ya? Ekstrim ya. Dan aku kayak gitu orangnya. Kamu dikasih tahu sama dokter kamu tuh bipolar tuh kamu umur berapa? Umur 16 tahun. Terus kamu dari saat 16 tahun sampai sekarang minum obat? Minum obat dari psikiater aku. Obat penenang bukan? Sebenarnya lebih ke kalau misalkan lagi manik, lagi depresi itu kan obatnya beda. Jadi sekarang tuh mungkin kemarin waktu aku lagi lepas hijab tuh lagi manik banget, lagi bener-bener nggak bisa nggak bisa mengkontrol diri kamu sendiri. Iya benar kayak gitu. Jadi sebenarnya pas udahnya sih kayak gue ngapain ya, tapi ya udah jalanin aja gitu. Oke, jadi bipolar tuh mungkin tipe yang aku kan nggak paham ya, tapi kalau apapun keputusannya tuh ekstrim, itu salah satunya ya. Tapi maksudnya aku berarti kan maaf ya, tapi maksudnya beberapa tahun terakhir ini berita-berita tentang kamu yang kita dapat tuh pasti kurang menyenangkan gitu. Kamu karena memang pengaruh bipolar itu atau kamu memang kamu memang begitu aja gitu?
Sebenarnya kalau misalkan dibilang pengaruh bipolar kan ada yang apa namanya, kalau misalkan aku ngomong suka kayak nggak mikir dulu ya. Jadi mungkin emang efek dari aku mungkin lagi manik, pengaruh obat kayak gitu sih Bun. Tapi orang yang sangat memahami kamu tuh siapa? Orang tua aku. Karena orang tua tahu dari awal. Iya, tahu dari awal. Jadi rekam medis mereka tahu dari awal karena aku bipolar juga turunan dari ibu aku. Gitu. Oke, tapi aku penasaran ya, aku pengen tanya ya. Maksudnya kita ngobrol-ngobrol aja kayak masalah pertama dalam hidup kamu tuh kamu pernah masalah yang mana? Masalah pertama aku kan sebenarnya Bun, aku udah cari uang sendiri tuh dari umur 19 tahun. Oke. Jadi aku tuh bener-bener kayak punya karyawan dan akhirnya menjadi apa namanya, jadi leader itu ketika aku dari Masih umur muda 19 tahun. banget. 19 Mungkin tahun. itu sedikit berat buat kamu. Iya, dan apa namanya, dari umur 24 tahun aku udah sempat divorce juga. 23 tahun, sorry. 23 tahun. Jadi ini pernikahan kedua. Yang pertama itu kamu punya anak? Punya satu. Terus kamu divorce? Divorce terus punya anak lagi sekarang, kedua. Yang itu traumatik gak kamu dengan pernikahan yang pertama? Banget, soalnya kan masih muda banget ya. Terus waktu itu kan memang sih orang kalau dibilang waktu itu usia aku 23 lagi apa ya, lagi di usia lagi usia aku pas merintis bisnis tuh lagi jaya-jayanya lah. Jadi mungkin kaget atau misalkan apa ya, kayak bukan gak terima ya. Jadi kayak ya kaget aja Bun menerima semua anugerah dari Tuhan gitu. Kamu shock Belum gitu ya, siap. belum siap. Tapi berarti kamu merintis bisnis dan usaha kamu tuh berdasarkan diri kamu, bukan karena dari orang tua? Bukan. Wow. Orang tua aku semua PNS. Ya, Terus juga bisnis emang awalnya iseng-iseng aja umur 19 tahun. Mungkin dulu Bunda, aku usia 25 apa ingat apa 24 ya, udah endorse Bunda waktu itu treatment. Masa? Tim aku tapi yang datang ke tempatnya Bunda. Wow, luar biasa loh. Umur 25 loh. Tapi maksudnya kamu gak sayang dengan kamu yang waktu itu udah dengan kesuksesan yang luar biasa, terus tiba-tiba gak lama kamu bermasalah. Yeah. Permasalahan pertama kamu itu dengan teman kamu, teman baik juga, teman public figure juga. Kalau itu masalah udah selesai? Udah selesai. Udah baik-baik. Terus setelah itu masalah kamu apa lagi? Sebenarnya sih masalah yang paling besar banget sih mungkin apa ya, ketika aku udah mulai pernikahan kedua sih, karena udah semakin disorot sama orang ya, semakin dikenal sama orang, jadi mungkin akunya nggak apa ya, kaget, nggak kuat kayak gitu. Tapi kamu merasakan semua permasalahan yang terjadi itu karena diri kamu sendiri, atau memang kamu merasa enggak, aku kayak gitu tuh karena orang-orangnya gitu? Sebenarnya aku gampang kepancing aja Bun. Jadi ya mungkin karena bisa dibilang bipolar itu. Jadi kan impulsif. Terus kalau misalkan orang mancing dikit tuh aku bisa lebih gampang kepancing, gampang emosional. Kita kan nggak tahu orang pengen apa namanya, ya kita nggak tahu lah niat orang kayak apa kan. Kepancing dikit rame kayak gitu. Sebenarnya juga aku juga bingung kenapa bisa jadi rame, juga nggak tahu. Salah satu hal yang rame juga kemarin terjadi yang tentang kamu, apa instastory kamu yang seperti orang marah dan nge-tag suami kamu. Apa tuh? Ini masih sama suami? Sekarang lagi healing dulu sih Bun. Jadi sebenarnya orang tua aku tuh udah jemput aku dari rumah. Ibaratnya kayak sekarang jadi tanggung jawab orang tua dulu ya gitu. Soalnya Medinanya harus ditenangin dulu kayak gitu kata orang tua aku. Jadi mungkin daripada di rumah jadi rame terus, mending ya orang tua aku cabut dulu gitu. Tinggal di Bandung kamu? Di Bandung. Berarti ke rumah orang tua di Bandung juga? Iya di Bandung. Anak sama aku. Dua-duanya? Iya. Terus maksudnya kan kamu nulis-nulis kayak gini gitu. Iya nggak tahu. Itu kamu nggak sadar? Aku tuh apa ya? Sebenarnya gini, permasalahan kemarin sama suamiku itu emang ada yang ngomporin lah, ada satu pihak yang ngomporin. Terus akhirnya sebenarnya aku tuh orangnya bukan kayak orang suka nginvestigasi gitu loh, kayak misalkan gue lihat laki lo ya sama si ini di sini gitu kan ya misalkan. Terus aku tuh orangnya bukan yang pengen nyari tahu, kepo ngecek handphone gak gitu. Aku tuh orangnya kayak ya udah nunggu arus aja gitu. Terus tiba-tiba makin banyak kabar, netizen juga banyak yang DM aku gitu. Aku ngeliat. Akhirnya dari situ akunya ke-trigger jadi makin panas. Terus akhirnya akunya kesel dan akhirnya aku ya posting sesuka hati aku gitu. Tapi kan berkali-kali nih kamu posting masalah permasalahan rumah tangga kamu. Suami kamu nggak masalah? Maksudnya dia fine aja atau dia nggak kuat lagi apa gimana? Dia sih sebenarnya yang aku kemarin agak kesal tuh dianya diem gitu. Maksudnya nggak meyakinkan aku kalau semua itu tuh nggak benar gitu. Aku tuh pengen cuman keyakinan aja dari dia kalau misalkan semua berita itu tuh nggak benar. Tapi dia tuh kayak bener-bener menghilang yang nggak ngabarin aku, yang nggak apa ya, nggak
nggak nanya itu kenapa dan gimana kayak gitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi masih dalam satu rumah tangga tapi kamu gak ada kabar berdua. Iya, gak ada kabar. Tapi mungkin gak itu terjadi karena akumulasi dia yang mungkin ada kecewa sama kamu dikit-dikit misalnya nulis kayak begini. Tapi dia memahami kamu punya bipolar itu iya, kan. Iya memahami. Kan yang nganterin ke dokter selalu juga dia. Sampai dia dekat juga sama dokternya. Mungkin ya mungkin dia juga satu sisi dia ngerti, satu sisi juga mungkin dia juga kalau misalkan mesti speak up juga mau ngomong apa gitu kan. Jadi mungkin ya ujung-ujungnya mungkin dia pasti mikirnya ya penyakit aku ini ngebawa aku jadi semakin ribet nantinya kalau misalnya dia ngomong. Tapi berarti setelah kamu terapi dan minum obat nih gak ada pengaruh dong buat kamu? Sebenarnya bipolar tuh emang setahu aku ya Bun ya gak bisa sembuh total gitu. Jadi bisanya tuh kayak bertahap dan itu tuh sesuai dengan usia gitu. Jadi ntar lambat laun semakin usianya bertambah semakin dianya juga bisa bipolar semakin menurun setahu aku semakin gitu. Repress gitu ya. Kayak gitu. Jadi tapi yang nggak boleh jadi dalam diri kita nggak boleh jadi kayak suges juga gitu. Tapi akunya memang mungkin di usia segini emang pressure-nya lagi banyak. Jadi mungkin yang nge-trigger diri aku semakin kayak gitu. Tapi kamu pernah gak sih kayak komunikasi sama suami kamu untuk kayak menyelesaikan ini, yuk kita baik-baik, kita maunya gimana arahnya gitu? Sama-sama keras aja sih kayaknya. Jadi solusinya kamu adalah tetap mau bersama atau ingin berpisah? Belum tahu sih Bun. Tapi akunya lagi pengen healing dulu aja gitu. Lagi gak pengen diganggu. Jadi suami juga healing, kamu juga healing. Tapi kan iya kasihan anak kan. Iya, aku juga mikir sih, maksudnya masih sih anak aku ngerasain kedua kali kayak gitu. Di usia aku yang masih di bawah 30 tahun aku udah 2 kali ngerasain anak aku kayak gitu. Jadi ya dan memang mungkin kata ibu aku nggak boleh ngambil keputusan pas lagi emosional. Ya mungkin akunya juga harus lebih kalem dulu. Mungkin nanti ngambil keputusan di saat akunya udah tenang kayak gitu. Kalau kamu bilang tadi kamu banyak terpengaruh dari media sosial, kamu gak pengen kayak gak usah punya media sosial? Karena kalau aku punya media sosial aku gak mau tuh baca-bacain karena bikin aku jadi negatif gitu. Kamu gak pengen kayak, atau kamu kepo orangnya, enggak aku pengen baca gitu? Aku malah gak pernah bacain komen, gak pernah bacain berita. Taunya dari orang, taunya dari manajer aku kayak gitu. Tadi kamu bilang taunya dari DM orang tentang suami kamu. Iya DM selalu aku buka sih, maksudnya kayak kalau request DM kayak pengen tahu nih orang komen apa sih tentang aku. Cuman kalau misalkan kayak komen-komen di akun gosip atau misalkan postingan akun gosip itu aku nggak pernah mau baca. Jadi mungkin sekarang solusinya kamu juga nggak usah bacain DM. Iya sih. Jadi kamu lebih hidupnya lebih lega nggak? Iya sih mungkin ya. Terus ada lagi kemarin permasalahan yang tentang apa? Rumah katanya. Iya, itu kenapa sih, kan itu sempat heboh juga sebelum kamu ada kasus sama suami. Itu kenapa sih? Aku tuh gak kenal sama dia Bun. Gak kenal sama orang tersebut. Gak kenal sama dia. Tiba-tiba dia sering nge-spill aku, nyindir aku. Yang namanya juga aku lagi, ya maksudnya lagi diem-diem dipancing ya. Pasti kan aku juga marah gitu. Maksudnya ini orang tuh maksudnya apa. Dan dia juga sebenarnya dia salah satu temen aku yang kemarin baru meninggal kan. Jadi ya aku juga gak tahu maksudnya apa gitu. Tapi kamu maksudnya kan gak mungkin dia kayak gitu kalau gak ada penyebabnya. Gak kenal, gak pernah ketemu, gak kenal sama sekali. Maksudnya ada yang pernah kamu ucapin gak sampai dia harus bertindak kayak begitu? Gak pernah. Dan gak pernah tahu orangnya siapa. Maksudnya gak pernah tahu dia dari mana, gak tahu siapa. Oke. Terus sekarang buat diri kamu sendiri gitu, apa sih yang lagi ingin kamu lakukan dengan semua masalah yang terjadi? Ini kan pasti gak mudah ya, pasti berat. Apalagi kamu juga ada mengidap bipolar gitu. Pernah gak kamu kayak memikirkan aku tuh pengen ngapain gitu? Aku tuh sebenarnya tujuan hidup aku cuma buat anak-anakku, keluargaku sama karyawan aku. Jadi aku tuh selalu diingetin sama karyawan aku, Bu ayo fokus lagi gitu kan. Karena aku yang juga jadi gak fokus. Kerjaan jadi terbengkalai semua. Mungkin itu juga dirasain sama karyawan aku gitu. Jadi sekarang kenapa Bu Medi gak kayak dulu lagi ya gitu. Maksudnya kerjaannya benar-benar kerja gitu. Karena kalau sekarang tuh jadi kayak lebih banyak hal gak penting yang dilakuin kayak gitu. Dan aku juga ngerasain kayak gitu sih. Tapi sekarang dengan kamu kayak gini, bisnis kamu gimana jadinya? Jalan sih Bun, tapi semenjak pandemi emang agak turun sih. Apalagi kan bisnis klinik kecantikan pas kemarin PPKM tuh banyak bener-bener terdampak banget. Saingannya juga banyak sekarang. Gak kayak dulu, maksudnya kalau dulu sih masih anteng-anteng aja sampai 2020 tuh masih anak 2019 lah. Terus pas udah 2020 kesini tuh udah mulai agak-agak
turun. Terus sekarang kamu bisnisnya apa lagi selain itu? Aku tuh bisnis aku tuh kemarin yang tutup semenjak pandemi itu kan ada beberapa cabang klinik aku tutup, ada beberapa kota lah. Terus travel umroh aku juga aku tutup dulu, tapi sekarang udah mulai mau running lagi karena kan udah mulai dibuka kan. Jadi alhamdulillah udah mulai dibuka dan karyawan aku juga seneng lah akhirnya. Maksudnya kemarin sempat ke off 2 tahun, jadi sekarang bisa kerja lagi kayak gitu. Jadi aku harus lebih fokus itu sih. Tapi maksudnya bagaimana sekarang kayak kamu mengembalikan, ini kan dengan banyaknya masalah pasti orang banyak yang gak semuanya jadi seneng gitu ngeliat kamu. Bagaimana kamu mengembalikan itu, karena itu akan berkaitan sama bisnis-bisnis kamu. Nah, aku juga belum tahu sih gimana. Cuman ada beberapa strategi bisnis aku lah yang mungkin akan kedepannya aku jalanin. Mungkin gini loh, nggak selalu kita punya bisnis tuh orang tahu itu punyanya kita. Aku tuh sekarang tuh kadang suka mikir, aduh nyesel ya kadang dulu kenapa ya klinik aku tuh orang tuh jangan tahu itu tuh punyanya aku kayak gitu. Karena jadi ngebuntut kalau misalnya aku punya masalah tuh omset turun, aku punya prestasi omsetnya naik kayak gitu, jadi ikut-ikutan. Iya, benar sih, karena kamu pakai nama kamu kan. Pakai nama aku. Jadi kamu nanti kalau next buat bisnis nggak mau kayak gitu lagi. Nggak mau, udah aja aku di belakang layar kayak gitu. Oke, ini kita ada artikel lagi, salah satu berita. Disangka ceweknya nggak ada, ngadi-ngadi ya kan, disangka ngarang-ngarang. Serah deh, yang penting aku nggak mau nge-spill ceweknya, nggak usah memaksa aku karena aku nggak mau dia jadi dikenal sama orang dan nggak mau tarifnya jadi naik. Ini tentang apa? Itu sih kemarin apa ya? Jadi kan ada yang tahu suamiku tuh lagi bareng sama perempuan. Perempuan itu tuh aku tahu gitu siapa gitu. Itu masih satu circle sama aku. Terus pas aku tahu kerjaannya itu perempuan, aku kan orang-orang pada nyangkanya aku pengalihan isu. Gara-gara waktu itu kan ada COVID, aku lagi di kafe yang itu disangkanya pengalihan isu, padahal emang itu benar-benar ada kayak gitu. Maksudnya orang-orang ya udah kalau ceweknya ada spill dong kayak gitu. Aku sih nggak mau, aku bilang gitu, aku nggak mau ngasih tahu ceweknya siapa karena ya nanti ceweknya jadi keenakan gitu kalau misalkan aku ramein kayak gitu. Oh alah, jadi kamu tahu nih ada orang lain. Sedih gak? Sedih banget karena aku tuh tiap hari bareng sama suamiku. Jadi apa ya, pas momen dia nggak ada tuh kapan gitu. Kadang aku tuh mikir kapan, pas aku lagi di mana, pas aku lagi ngapain, apa aku sesibuk itu gitu, sampai nggak tahu. Tapi aku pernah lihat beberapa kali ngeliat kamu tuh awal-awal nikah, karena kan suamimu tuh aku kenal kakaknya kan gitu ya. Aku melihat kayaknya orangnya baik gitu. Kayaknya selalu kalau ada masalah sama kamu tuh dia diem terdepan gitu. Enggak, kayak dia tuh terdepan untuk ngebelain kamu gitu. Kok bisa sekarang keadaannya jadi kayak gini tuh? Awal mulanya karena apa? Aku juga nggak tahu kenapa. Karena kan aku belum nanya juga ke dia kenapa jadi kayak gini gitu. Maksudnya mungkin juga apa ya? Kalau dibilang jenuh kan baru 5 tahun juga ya Bun ya. Maksudnya dan harus dia orangnya tuh kenapa gitu, aku juga belum nanya gitu. Belum nanya. Tapi selama ini dalam kegiatan nafkah kamu dinafkahin? Sebenarnya kita kerja bareng-bareng sih, kerja bareng-bareng. Dan aku juga kalau misalnya menuntut terlalu banyak juga mungkin kemampuannya cuma segitu. Jadi aku juga bingung sih, maksudnya kalau misalkan dibilang ngasih nafkah ya mungkin ya dari penghasilan yang di kantor itu udah cukup. Mungkin. Jadi sekarang kerjaan kamu masih bisa menopang hidup kamu, anak-anak dan keluarga. Masih bisa, oke. Jadi sekarang ini kamu posisinya sama suami ini belum ketemu lah ya? Belum. Jadi kondisinya kamu gak akan tahu ke depan akan seperti apa. Tapi di dalam diri kamu sendiri, kamu ingin mempertahankan rumah tangga kamu atau kayaknya aku kali ini give up deh gitu? Sebenarnya dari kemarin aku mikir apa yang harus aku pertahanin ya. Maksudnya dari A, B, C, D yang mana nih maksudnya kelebihan dia yang bisa aku yakinin kalau misalnya dia masih bisa jadi kepala rumah tangga di rumah gitu. Tapi di satu sisi juga aku gak boleh egois kan, harus mendengarkan dari dia juga kenapa alasannya kayak gitu. Tapi kalau misalkan aku sekarang lagi berada di luar ya, di lingkungan teman-teman lah ibaratnya gitu kan, pasti teman-teman juga nggak mungkin semuanya pengen aku susah. Pasti mereka juga ngasih masukan yang terbaik juga buat aku. Jadi aku juga harus mendengarkan orang terdekat dan aku juga harus ngeyakinin diri aku apa langkah selanjutnya yang aku ambil gitu. Jadi mungkin ya dengan aku healing ini aku bisa lebih memikirkan apa keputusan yang terbaik. Tapi dengan keluarga kamu, suami kamu sendiri baik-baik aja?
udah lama sih nggak kontekan karena di Amerika semua kan. Oke. Suami kamu tahu nih kamu lepas hijab? Tahu. Nggak ada. Nggak ngomong apa sih? Nggak ngomong. Jadi seenggak gitu berhubungan banget Nggak. sekarang. Nggak. Apa dia marah sama kamu atau dia sakit hati? Apa kecewa? Ya mungkin karena dia juga apa ya, sebenarnya mungkin dia pengen ngejelasin ke aku beberapa kali, dia sempat mau ngejemput, cuman akunya emang yang hindar terus gitu. Oh, jadi kondisinya bukan kamu nyariin dia nih ya, kamunya memang lagi menghindar. Kenapa? Ya tadi Mau healing gitu. Pengen healing dulu. Karena takutnya jadi emosi, jadi rame lagi gitu. Tapi menurut kamu akan mempertahankan rumah tangga kamu gak? Belum tahu sih Bon, cuman kalau misalkan dilihat dari kejadian-kejadian yang udah dialamin sih kayaknya nggak tahu. Belum yakin gitu, maksudnya belum yakin aku pengen lanjut gitu. Oke, berarti udah ada beberapa masalah yang kamu gak bisa cerita lah, yang udah mungkin membuat kamu kumpulin jadinya bom waktu gitu ya. Karena kan kita perempuan maksudnya pengennya kalau misalkan emang apa namanya hari-hari kayak di ngertiin, disayangin kayak gitu kan. Kalau misalkan kita nggak dapetin itu di keseharian kita kan, kita juga maksudnya apa yang mesti dicari lagi gitu maksudnya. Bunda baru inget kamu tuh kayaknya karirnya tuh dulu ya. Aku baru inget nih sekarang nih. Kayak dulu karir kamu tuh kan bagus gitu ya maksudnya. Terus kamu tiba-tiba setelah permasalahan pertama tuh mulai kamu jadinya bermasalah terus gitu. Iya. Iya kan? Apa karena kamu capek menahan diri kamu untuk selalu harus terlihat sempurna di saat kamu berjuang untuk bisnis kamu, akhirnya saat kamu gubrak kamu udah gak, gue mau apa adanya aja gitu. Mungkin itu salah satu alasannya. Karena waktu itu tuh di tahun 2018 tuh emang puncak-puncaknya aku tuh dapat penghargaan terus. Ya orang tuh pada ngelihat aku tuh sempurna banget, berhijab, inspirasi gitu kan. Jadi kamu tuh kan harus kayak nahan diri banget, nggak boleh salah dikit tuh gitu kan. Iya. Capek. Tapi sebenarnya waktu itu permasalahan aku satu sama sahabat aku itu yang gara-gara bisnis itu jadi pelajaran penting banget sih Bun buat aku, karena jadi aku nggak mau bisnis sama teman atau sama saudara lah ibaratnya gitu, karena ya udah pasti jadinya ribut, musuhan kayak gitu. Kalau misalkan gak jelas dari awalnya kayak gitu. Karena waktu itu juga mungkin terlalu effortnya terlalu tinggi pas awal berbisnis sama teman aku itu. Aku cuma pengen tahu ya, maksudnya mungkin gak sih karena di saat umur yang masih muda, kehidupan kamu terlalu ekstrim, kamu juga jadi menutup citra diri kamu dengan sebegitu sempurnanya, kamu gak mau orang melihat kesalahan di diri kamu, jadi sekalinya bom waktu tuh kamu abisin aja gitu. Mungkin udah terlanjur kayaknya. Udah terlanjur ya soalnya capek badannya kan, harus terlihat baik, harus terlihat sempurna, harus gitu, capek. Akhirnya kamu sekalinya udah kamu ada masalah ya udah terus aja gitu, bablas. Iya. Mungkin itu salah satunya. Iya kan, mungkin kayak gitu ya, karena kan kebanyakan orang ya, mungkin itu terjadi sama semua orang juga, kayak terlalu capek kita menutup diri kita, terkadang diri kita juga nggak kuat, kita butuh space yang ayo kita mau jadi diri kita sendiri loh kayak gitu. Karena kamu masih muda banget kan, waktu itu kamu masih umur berapa? 25 kan. Oke. Terus impian seorang Medina Zain sendiri tuh sebenarnya apa sih? Impian aku sih sebenarnya sekarang karena emang tadi yang paling aku sayang tuh keluarga sama karyawan aku. Jadi mungkin aku kedepannya bakal memperbaiki diri aku demi usaha aku kedepannya. Karena kan satu-satunya tumpuannya cuman aku gitu di keluarga sama di perusahaan. Penopangnya tuh kamu. Jadi aku harus lebih berusaha lah. Ngeliat kemarin aku 2021 baru ngurangin 93 karyawan aku. Sedih dong. Sedih banget. Kalau misalnya dibilang titik terendah, itu titik terendah aku banget. Karena kayak aku ngebangun tinggi-tinggi perusahaan terus kayak aku sendiri yang ngancurinnya gitu Bun. Itu benar-benar kayak kiamat kecil gitu. Kamu menyadari bahwa kamu yang menghancurkan? Kayaknya gitu. Tapi ya karena image tadi itu iya, kan. Mungkin karena image aku lagi turun, lagi gak baik, jadi perusahaannya agak-agak goyang. Tapi ini gak terjadi di Indonesia aja sih, di Korea dan di lain kota negara-negara lain tuh ya public figure itu ya mereka mau lihatnya sempurna gitu, gak boleh ada salah gitu. Dan itu bisa mempengaruhi ke kerjaannya. Itu benar sih. Tapi orang tua kamu sendiri gitu ya, ngeliat kamu tiba-tiba lepas hijab, terus ngeliat kamu dengan masalah-masalah kamu tuh gimana pendapatnya?
Ibu aku sih sebenarnya yang lebih suka ngomong ya, dia sedih aja sih karena ibu aku kan yang ngajarin aku berhijab, masukin aku ke pesantren. Mungkin kayak apa yang ngelihat aku sekarang, ih kakak kok gitu sih gitu. Terus kalau aku pakai baju mini dikit kayak di komen kayak gitu. Jadi mungkin ya orang tua pasti sedih lah gitu. Berarti kamu berhijab karena orang tua waktu itu? Iya, aku waktu itu SMP pesantren. Jadi mungkin waktu itu karena emang keluarga aku semua berhijab gitu, akunya jadi menuntut diri aku juga harus kayak gitu. Tapi nggak menyalahkan itu sih, mungkin emang kan orang tua pasti pengen yang terbaik dong betul. Buat anaknya ya kan. Tinggal kembali ke diri kita sebenarnya. Wow, oke. Terus aku mau tanya, berarti untuk masa depan hidup kamu gitu, misalnya kamu nanti amit-amit jangan sampailah kamu mau gagal ataupun tidak, apa sih yang kamu ingin lakukan ke depan? Ingin lakukan ke depan untuk hidup untuk aku? Diri kamu? Apa ya? Ya pasti buat anak-anak lah bun. Anak aku kan 2 cowok semua. Terus juga menata lagi hidup aku yang kemarin sempet aku yang rusak tuh harus aku yang benerin lagi gitu, karena jangan dirusak lagi nanti. Oke, mau nggak mau kan harus aku gitu. Maksudnya kan aku ngelihat sekarang karyawan udah pada ngomong-ngomong nih, maksudnya mereka diem-diem juga merhatiin aku. Kadang mereka kalau aku lagi live atau aku lagi ada apalah kayak sekarang podcast tuh nobar, mereka tuh nonton bareng di kantor. Pernah sekali waktu ibu ngomong apa lagi nih gitu. Ibu kepleset nih pasti ngomongnya gitu kan. Oke, aku paham. Jadi saking apa ya, jadi figur banget gitu di perusahaan sampai aduh ya tadi salah sedikit juga pasti di komen sama karyawan, sama keluarga aku kayak gitu. Jadi benar-benar harus menjaga diri tuh, benar-benar menjaga sikap dan perilaku. Tapi dengan kayak gini kamu sekarang merasa lebih bahagia nggak? Sedikit lebih bahagia mungkin. Berarti kamu menyesali apa yang pernah kamu lakuin? Iya. Menyesali. Oke. Kalau cita-cita kamu yang belum tercapai ada gak? Cita-cita, harapan gitu, cita-cita kayak aku tuh pengen banget punya ini atau pengen kesini atau pengen apa, tapi yang sampai sekarang kamu belum kejadian gitu. Apa ya? Di umur aku dulu 21-25 kayaknya Allah udah ngasih banyak banget gitu bun. Jadi kayaknya kalau aku minta lagi, kayaknya semuanya udah tercapai sih alhamdulillah gitu. Aku usia 23 tahun aku haji waktu itu. Terus umroh kan udah berkali-kali. Terus ngomongin orang tua udah pernah, keluarga gitu. Jadi karena ada tour and travel juga aku ngeberangkat-berangkatin ke mereka ke luar negeri. Juga udah sering. Jadi impian aku apa ya? Mungkin ya impian aku pengen membangun lagi bisnis aku biar jaya lagi kayak dulu gitu. Kalau kamu boleh menyampaikan gitu ya ke orang-orang gitu, persepsi tentang diri kamu, ada nggak yang pengen kamu sampaikan ke orang-orang? Ya mungkin kalau misalkan dilihat dari dilihat dari postingan aku atau dilihat dari keseharian yang aku suka post di Instagram, mungkin nggak kayak gitu sih aslinya gitu. Maksudnya kadang juga orang melihat hanya dari unggahan yang aku sajiin di Instagram aku, tapi aslinya sih aku nggak gitu sebenarnya gitu. Apa yang orang nggak tahu tentang diri kamu yang orang nggak tahu gitu, tapi sebenarnya aku tuh orangnya kayak gini loh gitu. Sebenarnya aku orangnya penyayang banget sih sama orang gitu. Kalau udah deket gitu ya. Kalau udah dekat. Cuma kadang-kadang kepengaruh dengan yang tadi, yang kamu nggak bisa mengatur sendiri gitu. Ada orang yang bipolar tapi hidupnya bisa steady aja kan gitu, ada juga. Tapi kalau kamu mungkin kamu tidak bisa mengatur ya, nggak bisa apa tuh namanya kalau bahasanya ya? Belum bisa nerima kali ya bun. Belum bisa nerima. Karena aku tuh pas tahu bipolar tuh 3 kali ke rumah sakit, 3 kali beda rumah sakit tuh aku tes terus-terusan dan hasilnya tuh itu aja, kayak aku tuh nggak terima sama hasilnya gitu. Dan kamu mendinai lah hasilnya ya? Iya kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Jadi akunya juga mungkin karena belum bisa nerima, jadi akhirnya pas terjadi ya ibaratnya kumat gitu di diri akunya juga jadi lost control gitu mungkin. Oke, Medina, terakhir, kalau kamu disuruh menyampaikan sesuatu ke seseorang, kamu ingin menyampaikan untuk siapa dan apa yang ingin kamu sampaikan? Ke suami atau ke ibu atau ke anak? Yang kamu gak pernah bisa ngomong selama ini mungkin di rumah atau sama orangnya gitu. Anak aku mungkin ya. Ya kalau buat anak apa? Anak dulu deh. Oke. Mungkin kalau buat anak
Kan nanti dia pasti nonton ini suatu saat kalau masih ada YouTube ya. Pasti dong. Iya, buat kedua anak aku, Radit sama Syafi. Maafin Bunda kalau misalkan Bunda belum bisa jadi ibu yang terbaik gitu. Mudah-mudahan nanti kalau misalkan Syafi sama Radit udah gede nonton ini, kalian udah sukses, kalian juga doa-doanya Bunda semoga apa yang diharapkan Bunda nanti bisa terwujud semua. Kalian bisa jadi orang yang sukses, bisa membahagiakan Bunda kelak kalau misalkan kalian udah besar. Amin. Terakhir buat suami. Apa ya? Pulang dong gitu nggak? Kamu yang pergi kamu ya? Nggak tahu. Kangen kali atau apa? Kalau dia nonton misalnya, kamu pengen ngomong apa sih gitu? Kalau kamu nonton, mudah-mudahan sekarang tuh jadi waktunya introspeksi gitu buat kita berdua, dan mudah-mudahan apapun nanti yang terbaik yang Tuhan kasih, itu yang terbaik buat kedepannya. Amin. Semoga kamu baik-baik aja ya. Iya, yang sehat. Jangan stres, jalanin hidup, pasti semua akan baik-baik aja. Ya. Terima kasih ya udah datang ke sini. Oke guys, sudah seru ngobrol-ngobrolnya sama Medina. Mudah-mudahan banyak hal yang bisa kita share yang baik-baiknya, dan mudah-mudahan Medina juga selalu diberi kesehatan dan pokoknya positive thinking aja. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.